Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga selalu bersemangat belajar di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak. Kita akan mempelajari tema 6, subtema 3 pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulis dan juga bukunya sebelum kalian melanjutkan pembelajaran ini. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Pengalaman adalah peristiwa atau kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Pengalaman bisa kita ceritakan kembali secara lisan atau tulisan. Lisan artinya kita sampaikan secara langsung atau menceritakan secara langsung kepada orang lain. Sedangkan tulisan menceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Tujuan dari menceritakan pengalaman pribadi adalah untuk berbagi informasi atau hanya sekedar berbagi cerita saja. Nah anak-anak, jika kamu ingin menceritakan pengalaman kamu dalam bentuk tulisan, kamu harus mengikuti kriteria penulisan yang benar. Di antaranya yaitu tentang penggunaan huruf kapital atau tanda titik. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas ini ya. Diingatkan kembali ya. Huruf kapital digunakan untuk yang pertama mengawali kalimat baru atau untuk awal kalimat. Harus selalu dimulai dengan huruf kapital ya. Yang kedua, untuk penulisan nama orang, keterangan tempat, kota, negara, nama hari, dan juga bulan. Sedangkan tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Jadi tanda titik itu selalu berada di akhir kalimat ya anak-anak. Perhatikan teks singkat di halaman 129 pada buku paket kamu. Miss Debbie bacakan ya. Hari ini sekolahku mengadakan lomba membuat istana buah dari plastisin. Aku satu kelompok dengan Melanie, Ana, Ahmad, dan Wayan. Sebelum membuat istana buah dari plastisin, kami berdiskusi. Lalu kami berbagi tugas. Kami bekerja sama membuat istana buah dari plastisin. Kami mengerjakannya dengan gembira. Hasil karya kami mendapat juara. Kami sangat senang. Nah, teks sederhana tadi merupakan pengalaman seseorang. Dia membuat istana buah dari plastisin. Tugas kamu sekarang, kamu lingkari ya huruf kapital dan juga tanda titik yang ada di teks tersebut di buku paket kalian di halaman 129. Sebelumnya kalian juga punya pengalaman menarik ya, membuat sayur dan buah dari plastisin. Nah, Miss Debbie berharap kalian punya pengalaman yang menarik saat kalian membuat karya 3 dimensi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang cara menghitung berat benda. Perhatikan penggunaan satuan berat berikut ini. Yang pertama, berat durian itu 2 kg. 2. Sinta membeli bawang merah 3 ons. 3. Sekantong cabai itu beratnya 100 gram. Nah, dari yang tadi Miss sebutkan nomor 1 sampai 3 semuanya memiliki satuan berat yang berbeda ya. Kilogram adalah satuan ukuran berat benda. Kilogram biasa disingkat kg. Satuan ukuran berat benda yang lain adalah ons dan gram. Gram biasanya disingkat g. Nah, apakah ketiga satuan berat tersebut saling berhubungan? Yuk kita simak ya. Miss yakin kalian sudah hafal juga ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram.
1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, itu adalah hubungan dari ketiga satuan tersebut, di mana kalian bisa merubah ketiga satuan tersebut sesuai dengan berat benda yang ditanyakan. Atau jika kalian menghadapi soal, kalian bisa langsung mengerjakannya dengan cara mengubah satuannya terlebih dahulu. Berikut ini Miss Debbie akan berikan contoh soal cerita ya, dan cara menjawabnya dengan cara panjang. Kalian simak ya, fokus ya. Nomor 1, Wayan memetik buah duku di kebunnya. Duku yang dipetik Wayan seberat 3 kilogram. Setiap 5 ons duku dimasukkan ke dalam kardus kecil. Berapa karduskah mangga yang dipetik Wayan? Ya, kita mulai ya dengan menulis diketahui. Dari soal informasi apa saja yang sudah diketahui, yaitu duku yang dipetik Wayan sebanyak 3 kg dan setiap kardus kecil berisi 5 ons. Perhatikan ya satuannya masih berbeda, belum sama. Lalu yang ditanyakan adalah berapa kardus duku yang dipetik Wayan. Untuk memudahkan kamu menghitung, kamu harus menyamakan terlebih dahulu. Rubah satuan kilogram menjadi ons, yaitu 3 kg dikali 10 sama dengan 30 ons. Setelah satuannya sama, baru kita bisa menghitungnya. Langsung kita jawab ya. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi ada 6 kardus duku yang dipetik Wayan. Soal yang kedua, Titus memiliki 2 kg rambutan. Rambutan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Masing-masing kantong berisi 4 ons. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan Titus? Caranya sama seperti tadi anak-anak, dengan cara panjang. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya ya. Yang diketahui yaitu rambutan yang dipetik sebanyak 2 kg dan setiap kantong berisi 4 ons. Untuk memudahkan kamu menghitung, kamu rubah terlebih dahulu. 2 dikali 10 sama dengan 20 ons. Kalau sudah sama, akan lebih mudah kamu untuk menghitungnya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa kantong plastik yang dibutuhkan. Karena satuannya sudah sama semua, jadi kita langsung bagi, yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi ada 5 kantong plastik yang dibutuhkan. Nah, dengan cara panjang tersebut kalian bisa lebih mudah untuk mengerjakan soal. Kalau untuk soal cerita seperti itu ya cara mengerjakannya. Jika kamu belum begitu memahami, kalian boleh putar lagi. Nanti Miss Debbie akan berikan contoh soal yang lainnya. Selanjutnya yaitu permainan engklek. Permainan engklek ini adalah permainan yang sangat menyenangkan ya anak-anak, karena dilakukan bersama dengan teman-teman kalian di luar ruangan. Permainan engklek. Permainan engklek merupakan permainan beregu. Artinya permainan ini dilakukan secara berkelompok. Permainan ini dilakukan di luar ruangan, seperti di halaman rumah, di lapangan, dan juga di halaman sekolah. Para pemain melompati bidang yang sudah digambarkan dengan 1 kaki saja. Para pemain harus mematuhi peraturan agar permainan terasa menyenangkan. Harus selalu diingat ya anak-anak, saat bermain bersama teman, kita tidak boleh curang. Ya, harus jujur agar permainan lebih mengasyikan. Nah, berikut ini adalah gambar cara melompat dengan cara yang berbeda. Tapi harus kalian ingat ya, sebelum melakukan lompatan, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ada 2 cara melompat. Yang pertama yaitu berlari dan melompati palang dengan 2 kaki. Ya, cara melakukan lompatannya yaitu atau cara menolaknya dengan 2 kaki. Kalian sudah melakukan tugas ini ya.
di minggu lalu untuk tugas PJOK-nya. Kalian melompati rintangan, yaitu melompati kardus. Dan cara yang kedua yaitu melompati palang dengan satu kaki. Jadi cara melompatnya hanya dengan satu kaki saja. Ya, supaya lebih mudahnya kalian harus berlari kecil terlebih dahulu, lalu kalian melakukan tolakan satu kaki untuk melompati palang atau kardus yang ada di hadapan kalian. Kalian nanti bisa praktekkan ya dan dibuat videonya. Dan jangan lupa kalian lakukan pemanasan sebelum melakukan lompatan ya, karena agar kita tidak cedera. Jadi kamu lakukan pemanasan sebentar saja. Lalu setelah itu kamu ambil jarak sedikit, kamu berlari kecil dan lakukan tolakan satu kaki untuk melompati kardus yang ada di hadapan kalian. Dan karena hari ini adalah hari Selasa, kalian ada pelajaran PJOK, kalian buat videonya ya, yaitu melompat dengan cara yang kedua, yaitu melompat dengan tolakan satu kaki. Ya, bisa dipahami ya anak-anak, dan dibuat videonya. Selanjutnya yaitu mengenai tata tertib di sekolah. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tata tertib di sekolah, belajar di kelas, di ruangan perpustakaan, di ruang UKS, di kantin. Ya, kita semua sudah mempelajarinya. Dan Miss Debbie ingatkan lagi ya, mengenal aturan di sekolah. Kalian bisa ikut baca juga ya. Saat berolahraga, kita mengenakan pakaian olahraga. Kita mematuhi aturan saat berolahraga di sekolah, yaitu dengan cara memakai kaos olahraga ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan di sekolah. Yang pertama, aturan di sekolah saat jam istirahat, yaitu A. Bermain di luar ruangan, jangan di dalam ya, karena bisa mengganggu teman yang memang sedang beristirahat di dalam. B. Tetap berada di lingkungan sekolah. Kalian tidak boleh keluar dari pintu gerbang sekolah. C. Memakan bekal hanya saat jam istirahat. Nah, ini yang harus diingat. Saat di sekolah, kalian tidak boleh nyemil di dalam kelas. Jadi, hanya boleh makan saat jam istirahat saja. D. Meninggalkan lingkungan sekolah setelah mendapat izin dari guru. Jika kamu sudah diizinkan untuk keluar dari sekolah, maka kamu boleh. Tapi kalau belum diizinkan, kamu harus menunggu di area sekolah. Kenapa seperti itu? Karena area sekolah adalah tempat yang paling aman untuk kamu. Ya, jadi kalau kamu belum dijemput, kamu tidak boleh keluar area sekolah atau keluar pintu gerbang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua, yaitu aturan saat mengikuti kegiatan belajar. A. Menjaga kebersihan tempat belajar. Meja belajar kamu di kelas dan kolong mejanya harus selalu bersih dan tidak ada sampah. B. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, agar kamu diberikan kemudahan ya untuk memahami pelajaran. C. Meninggalkan tempat belajar setelah mendapat izin dari guru. Jika kamu sudah berpamitan atau kamu sudah minta izin mau ke toilet atau mau ke koperasi atau mau ke perpustakaan, jika sudah diizinkan oleh gurunya, maka kamu boleh meninggalkan kelas. D. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi pelajaran. Nah, ini yang sangat penting. Kamu tidak boleh ngobrol di saat gurunya sedang menjelaskan pelajaran di kelas ya. Nah, selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan di sekolah. Kalian bisa lihat ya, ada gambar anak-anak yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, ataupun ada anak yang sedang piket menyapu area kelasnya. Miss Debbie berharap kalau kalian nanti sudah bersekolah, kalian pun tidak sungkan ya untuk membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan kelas kalian.
Karena dengan lingkungan sekolah yang bersih, dengan lingkungan kelas yang bersih, maka kamu akan belajar dengan nyaman di dalamnya. Selanjutnya yaitu aturan merawat tanaman di sekolah. Tanaman harus dirawat agar tumbuh subur. Merawat tanaman di sekolah merupakan tanggung jawab semua siswa. Berikut ini adalah aturan merawat tanaman di sekolah. Yang pertama, memupuk tanah supaya tanaman tumbuh subur. Diberi pupuk ya. Lalu yang kedua, memastikan tanaman cukup terkena sinar matahari. Tanaman itu sangat butuh dengan sinar matahari karena tanaman membuat makanannya sendiri. Jadi dia sangat membutuhkan sinar matahari langsung. Yang ketiga, mengganti pot sesuai ukuran tanaman. Kalau tumbuhannya sudah semakin besar, maka potnya pun harus disesuaikan. Dan yang keempat, mengatur jarak antar tanaman dalam pot. Jadi kalau kamu ingin menanam tanaman harus ada jaraknya, jangan terlalu rapat. Kenapa seperti itu? Agar akar tanamannya tidak berebut makanan dengan tanaman yang lain. Aturan merawat tanaman harus dipatuhi ya anak-anak. Apabila aturan merawat tanaman tidak dipatuhi, maka tanaman tersebut akan layu dan mati. Dan yang paling penting, tanaman harus selalu disiram. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kamu bisa memahaminya ya. Jika perlu, kamu boleh memutar kembali video pembelajaran ini. Berlatih untuk mengerjakan soal latihan cerita. Dan jangan lupa ya, membuat video PJOK yang tadi Miss bahas, yaitu melakukan lompatan dengan tolakan satu kaki. Ya, jika tidak ada kardus di rumah kalian, boleh dengan benda apapun, boleh dengan boneka atau boleh dengan mainan kalian. Semangat selalu ya anak-anak belajarnya di rumah, dan yang paling penting adalah kamu harus selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.